Ya, kalau tentang air panas itu dari saya kecil dulu air panas itu sudah ada. Mungkin dari nenek saya juga bilang itu dia dari kecil sudah ada air panas itu. Yang tidak boleh dilakukan itu merusak hutan aja lah. Kita menjaga kelestarian hutan. Itu nggak boleh potong kayu. Sekedar pakai tangan gini lah. Ya, kalau tantangannya sih awalnya sih masalah jalan. Ya dulu ada tamu dari mancanegara juga kami jemput RBT dari Marike sampai kemari gitu. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memiliki alam yang berpotensi besar untuk dikembangkan di bidang pariwisata. Banyak objek wisata alam seperti hutan yang masih asri dan berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser, air terjun dan pemandian alam, wisata mangrove dan bahari, hingga gua alam dan jelajah hutan. Satu lagi potensi wisata alam yang mulai ramai dikunjungi wisatawan adalah wisata Simolap Marike. Lokasinya berada di Dusun 1 Kinangkung, Kelurahan Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Wisata ini berada di batas kawasan pengembangan desa model konservasi yang dikembangkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Di sini terdapat mata air panas yang dulunya terbuang begitu saja dan mengalir ke Sungai Murak di Kecamatan Kutambaru. Beberapa tahun lalu, warga Simolap yang tergabung dalam komunitas penyelamat Leuser menghidupkan kembali kawasan ini dan menjadikannya objek wisata yang mulai ramai dikunjungi turis mancanegara. Dari kota Medan, perjalanan ke Simolap dapat ditempuh sekira 2,5 jam. Perjalanannya cukup menantang karena harus melalui jalan tanah keras dan lebih mudah dilalui dengan kendaraan roda 2. Menjuah-juah, nama saya Norman Hidayat Ginting. Saya dari komunitas penyelamat Leuser KPL. Saya sudah 7 tahun mengikuti di komunitas ini dan kami di sini mengelola Simolap. Ya, kalau tentang air panas itu dari saya kecil dulu air panas itu sudah ada. Mungkin dari nenek saya juga bilang itu dia dari kecil sudah ada air panas itu. Jadi kami selaku masyarakat sini kami berinisiatif membuat komunitas. Karena sebelum ada komunitas kami dulu pernah juga ada seperti lembaga seperti itu dari 2009, tapi tidak ada yang berjalan gitu. Dan kami mulai untuk membuat komunitas sejak 7 tahun yang lalu. Ya 2016-2017 seperti itulah. Kami kurang lebih 30 orang ada di komunitas ini. Siapa-siapa? Masyarakat kampung. Masyarakat kampung dan ada juga sebagian dari luar kampung sini ada juga. Pemuda setempat. Pemuda setempat ya. Oke. KPL itu komunitas penyelamat Leuser. Kami membuat KPL itu khusus untuk melindungi hutan dan menjaga hutan di sekitar sini karena kami tinggal di perbatasan Taman Nasional. Kami juga bekerjasama dengan pihak Taman Nasional dan masyarakat di sini dan juga
kelurahan, kecamatan kami bekerja sama semua. Ya, inisiatif dari seperti kami ada ketua seperti Agus, itu ketua kami. Ada. Untuk sekarang kita khususkan untuk sekarang untuk mancanegara Bu, karena kita ada kegiatan volunteering, jadi kita utamakan itu sekarang Bu. Ya, kita fasilitas di sini ada, cuman belum cukup memadai karena juga ada seperti ada kantin juga, kita ada kolam air panas, ada kamar juga untuk bagi pengunjung yang mau datang, sudah ada juga, ada berkisar 4 atau 5 kamar kita sudah ada, cuman hanya kamar sederhana ya, karena kami masih pemula ya. Ada seperti toilet, ada tempat ibadah, cuman masih direncanakan dibangun di base camp itu, di atasnya. Ya, walaupun kita cuma ada 5 kamar, kita tidak menutup hanya untuk 5 kamar. Siapa saja yang mau datang kemari silahkan, karena di sini ada kita menyediakan lokasi berkemah. Ya, dan kita juga ada yang sediakan tenda seperti itu untuk bisa disewa seperti itu. Ya. Sejak tahun 2016, Norman, Agus, dan kawan-kawannya yang tergabung di komunitas penyelamat Leuser ini membangun wisata alam Simolab secara swadaya. Mata air di Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wisatawan minat khusus yang berasal dari Eropa datang ke tempat ini. Ini kita ada kolam mata air panas kita. Ini mata air panas yang paling besar di sini. Perawatannya tidak begitu sulit Bang, karena di sini kita cuma membersihkan seperti lumut seperti itu aja Bang, karena air panas ini kan banyak belerang, jadi tiap hari harus sedikit-sedikit dibersihkan seperti daun karena di bawah pohon-pohon Bang. Itu inisiatif dari kami komunitas. Ya, kami komunitas itu seperti Agus, dia sebagai ketua kami, dia dulunya bekerja di luar kampung. Dia membantu kami di sini, ada banyak anggota untuk bekerja sama, bergotong royong untuk membangun kolam. Ya, kami dari modal sedikit gitu, karena kami membangun kolam itu cukup lama Bu, baru selesai ya. Tuh. Bangun kolam itu hampir setengah tahun itu Bu, baru selesai ya. Karena kami kan dari komunitas kecil, jadi bangun dengan dana-dana sedikit begitu ya, bangun sedikit-sedikit. Iya, dana sendiri. Ya, mungkin nanti sebagian ada yang datang kemari, kami kumpulkan sedikit-sedikit gitu untuk membangun itu Bu. Dan kami disupport juga dari Agus, karena dia bekerja di luar, dia ada sedikit uang, dia bantu kami di sini begitu. Kalau tentang air panas, saya pribadi cukup agak kurang tahu juga Bu, karena dari dulu sampai sekarang air panas saya lihat begitu-begitu saja, tidak ada berkurang, tidak ada berlebih. Ya, kalau untuk mata air panas kita ada yang paling besar ada di sini, satu, dan di aliran sungai ini banyak sekali mata air panas, cuman tidak terlalu besar. Komunitas penyelamat Leuser tidak hanya fokus pada pengembangan wisata Simolab saja, tapi mereka juga peduli pada konservasi hutan dan pelestarian lingkungan desa tempat tinggal mereka. Udah dilakukan. Karena banyak program di sungai. Iya, masyarakat supaya mau bergabung dengan kita di sini semua ya. Mereka juga mengajak wisatawan mancanegara, warga lokal, dan anak sekolah untuk aktif mereboisasi hutan dan menjaga kebersihan lingkungan desa. Ya, tugas kami di KPL untuk mengajak adik-adik kami untuk menjaga lingkungan di sekitar kampung kami. Ya, karena di daerah sini termasuk banyak inklap Bu. Inklap itu perkampungan yang dulu, jadi udah ditinggalkan gitu, kayu udah ditebang semua. Itu di dalam kawasan itu. Iya, kampungan yang zaman dulu gitu. Ya, karena pengaruhnya banyak juga, karena semakin banyak hutan yang ditebang ya semakin panas udara terutama Bu. Dan air ini dulu seperti sungai di sini dulu sangat besar Bu.
semenjak sekitarnya sudah mulai ditebang, menanam sawit seperti itu, air sudah semakin kecil. Kami ada tawaran paket trekking dan paket volunteering. Apa-apa saja? Paket trekkingnya apa, volunteeringnya apa? Ya, ada paket trekking, kami ada trekking untuk camping di gua, camping di Tebah River, itu kurang lebih perjalanan 3 hari itu, Bu. Trekking 3 hari atau 4 hari untuk ke Tebah itu, karena biasa kalau ke gua trekking 1 malam. Itu kita sudah ada seperti website begitu. Kita lebih banyak luar negeri itu, Bu. Ya, karena aku bukan paket trekking seperti itu yang lebih banyak kan memang dari luar negeri ya. Paket volunteering itu kita untuk membantu kami di sini dan membantu masyarakat di sini juga, seperti nanti ada orang ke ladang, kami ikut bawa dia membantu orang membersihkan ladang, seperti menanam pohon-pohon. Itu yang kami lihatkan, Bu. Seperti jalan ke kampung juga kami kutip sampah di kampung. Oh ya, ada juga nanti yang anak-anak kemari, kami ajak juga dia untuk belajar, seperti itu, Bu. Ya, karena dari komunitas kami lebih setiap ada sekitar sebulan kami seperti konservasi gitu, kami ada kegiatan juga, Bu. Seperti ke perbatasan hutan, kami ada monitoring juga. Ya, mana tahu ada konflik apa di perbatasan hutan, kami juga ke kampung sebelah untuk melihat bagaimana di sana. Dan kami juga untuk di kampung kami mengajari masyarakat kampung supaya mengerti tentang lingkungan, supaya tidak seperti sekarang sudah panas sekali, Bu. Ya. Ya, cuaca sekarang cukup panas, Bu. Sudah 50% lebih panas sekarang daripada dulu. Ya, karena dulu kan di sini hutan semua, Bu. Hutan perkampungan seperti pohon karet, durian, kemiri, seperti itu. Sekarang sudah ditebang dan ditanam sawit semua, Bu. Ya. Ya, harapan kami supaya masyarakat di perbatasan Taman Nasional bisa mengerti bagaimana untuk menjaga lingkungan kita supaya kembali seperti dulu lagi, Bu. Ya. Sejak dulu hingga kini, alam Simolab memberi penghidupan pada warga sekitar. Seperti Dedi Bangun, seorang pemandu wisata yang sering membawa wisatawan mancanegara untuk trekking atau menjelajah hutan Leuser. Dalam bekerja sebagai pemandu wisata, ia juga selalu menerapkan prinsip pelestarian lingkungan. Nama saya Dedi Erbangun, saya pemandu wisata di Taman Nasional Gunung Leuser Simolab. Biasanya yang kami lakukan memandu tamu, memprioritaskan keselamatan tamu, melayani dengan baik, bagaimana caranya agar tamu itu senang selama bersama kami di dalam. Mulai dirilis dulu tahun 2009 dengan Lembaga Pariwisata Simolab Lestari. Itu LPSL, ada juga dulu websitenya itu simolabindah.com, bisa dibuka lah. Ini dulu mulanya hutannya masih alami, masih asri, cuman seiring bergulirnya waktu, air panas ini karena nggak terawat, kemana-mana dia mengalir, jadi pohon-pohonan pada mati. Kemudian ini dirilis kembali sama komunitas penyelamat Leuser gitu, dihijaukan kembali. Iya, katanya memang seperti itu, karena dulu pernah ada penelitian dari kampus USU dari Medan, bahwasanya ini memang akar dari sinabung, air panas, mata air panas ini. Kealamiannya mungkin kelihatan lebih alami di sini gitu aja, karena langsung dari matanya kita lihat. Perjalanan jelajah hutan atau jungle trekking dimulai dari lokasi pemandian air panas Simolab. Untuk rute pendek yang memakan waktu hanya sehari saja, Dedi akan memandu wisatawan ke Gua Sinusuk, gua bentukan alam yang juga menjadi spot berkemah. Nama Sinusuk sendiri dalam bahasa Karo berarti merangkak. Menurut warga lokal,
pada saat revolusi sosial di Kesultanan Langkat terjadi pada tahun 1946, gua ini juga pernah menjadi tempat persembunyian anggota keluarga kerajaan yang melarikan diri. Biasanya yang mereka lakukan kemari itu khusus jungle trek gitulah, mungkin perjalanan di hutan yang banyak, yang rata-rata yang datang dari turis mancanegara. Karena mereka itu dari Eropa lah pada umumnya. Karena mereka itu suka tantangan di hutan gitu. Kalau sering saya kerjakan mulai dari 3 hari sampai 10 hari biasanya. Rutenya? Ya macam-macam, dari Bukit Lawang ke Simolab, Simolab Brastagi, Bukit Lawang Kutacane. Gitulah jalurnya. Kalau di gua itu termasuk udah taman nasional, jadi kalau kita mau melakukan jungle trekking, kita startnya harus dari sini gitu. Simolab. Iya, dari Simolab mau ke gua, mau ke tempat yang lain selanjutnya, mau ke Tanah Karo bisa, sampai ke Tebah balik lagi kemari pun juga bisa. Tebah itu udah kawasan mana? Kawasan sini juga, cuman dia termasuk taman nasional yang udah cuman namanya, yang dulu pernah digarap oleh masyarakat gitu. Cuman di situ ada tempat tertentu yang memang bukan di TNGL kan gitu. Karena disitulah spot yang paling menarik lah bagi wisatawan gitu. Ya mungkin karena kealamiannya lah, si natural gitu. Ya mungkin karena ada air terjunnya, spotnya yang masih asri gitulah mungkin buat mereka. Yang bisa dilakukan wisata itu camping di sana. Banyak spot-spot menariknya, air terjun, seperti itu dia. Air terjunnya itu tadi yang pertama kita lihat kan ada air terjun di dalam sedikit tadi kan, sebelum kita mendaki ke gua. Cuman di dalamnya ada lagi air terjun yang tingkat 3. Mungkin 1 jam lah dari perjalanan dari gua itu tadi. Gua Sinusuk memiliki stalagmit dan stalaktit berbagai ukuran dengan bentuk yang unik dan indah. Di dalam gua juga terdapat ruang yang cukup luas yang biasanya dipakai wisatawan untuk berkemah. Dedi dan rekan pemandu wisata lainnya selalu memastikan gua ini terjaga kebersihannya setelah berkemah. Ini kita sekarang lagi berada di Gua Sinusuk. Sinusuk itu dalam arti bahasa Karonya, dalam bahasa Indonesia adalah merangkak. Karena kita harus melewati pintu itu, harus memang merangkak karena nggak muat. Gitu. Ya itulah dulu sejarahnya, maka namanya Sinusuk. Sejarahnya dulu di sini maka ditemukan gua ini masa-masa zaman revolusi. Ini karena di gua ini dulu tempat persembunyian penduduk masa-masa revolusi. Iya, zaman penjajahan gitu. Seperti itulah. Sini biasanya orang trekking, selfie, ada batu stalaktit, stalagmit. Kadang tidur di sini, masak. Bersama dengan komunitas penyelamat Leuser, Dedi juga mengajak wisatawan untuk menanam pohon di beberapa titik longsor yang ada di dalam hutan. Jika beruntung, wisatawan juga dapat melihat satwa langka seperti orangutan dan gibbon hitam atau black gibbon. Orangutan mungkin sejenis monyet, beberapa spesies mungkin masih bisa ditemui. Cuman kalau cerita orangutan, kita harus cerita keberuntungan juga. Karena kalau nggak beruntung, jarang juga ketemu. Karena di sini orangutannya masih liar gitu. Yang tidak boleh dilakukan itu mengganggu hutan, dilarang merusak hutan gitulah kira-kira. Nah, untuk pencegahannya, untuk melestarikannya kembali itu mungkin ada tamu dari mancanegara yang peduli dengan hutan. Mereka itu melakukan penanaman pohon gitu, untuk menghijaukan kembali. Misalnya ada tanah longsor, itu tamu turis itu nanam pohon di situ agar bisa hijau kembali tanah yang longsor tadi gitu. Enggak disediakan di sini, nanti mereka bayar lalu dibawa porter ke sana, dia tinggal tanam sendiri. Itu udah mereka yang paket di wisatanya gitu. Yang tidak boleh dilakukan itu merusak hutan aja lah. Tetap menjaga kelestarian hutan gitu.
itu nggak boleh potong kayu. Sekedar pakai tangan gini lah. Makanya dibilang track wild track. Ya nggak boleh potong kayu. Harus memang pemandu itu memang ingat jalur itu gitu. Meski pemandian air panas Simolab sudah dikelola cukup baik oleh komunitas penyelamat Leuser, akses jalan menuju lokasi ini masih belum memadai. Wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata ini harus ekstra hati-hati dalam berkendara. Kayaknya belum diperhatikan lah kayaknya. Masih terabaikan lah kami di sini gitulah kira-kira. Kira-kira tantangan yang paling berat itu apa? Akses lah, jalan. Ya, karena selama 20 tahun terakhir belum pernah ada dijamah untuk pembenahan jalan untuk kemari. Walaupun padahal sebenarnya udah rame ini ya, Bang? Udah. Mulai dari tahun 2009 udah dirilis, cuman sampai saat ini belum ada kayaknya perhatian pemerintah. Lagi komunitas ini dan tempat kita semakin ramai, bisa dikunjungi banyak orang. Ya, kalau tantangannya sih awalnya sih masalah jalan, karena kita tahu ibu sudah lewat tadi kan jalannya tahulah itu kami dari komunitas dan ada sedikit bantuan dari desa juga sekarang sudah lebih baik karena dulu untuk mencapai kemari tidak bisa melalui pakai roda 4 bu, hanya roda 2. Ya dulu ada tamu dari mancanegara juga kami jemput RBT dari Marike sampai kemari gitu. Kalau pemerintah ya berharap diperhatikanlah akses kemari gitu karena di sini kan udah berkembang tempat wisata, banyak pendatang. Jadi mohonlah untuk pemerintah kiranya memperhatikan akses ke tempat wisata ini gitu. Mana ya? Kita juga kan nggak bisa melarang mereka nanam sawit. Karena mereka juga butuh penghasilan kan begitu. Ya mereka cerita tentang realistis, apa yang cepat mendapatkan hasil kan itu yang dikerjakan masyarakat. Tinggal lagi kita harus bisalah menyikapi itu. Mungkin sebagian tempat tanam sawit, sebagian dia untuk penghijauan, itu kesadaran masyarakat masing-masing lah. Sebenarnya orang lokal juga paham tentang itu, cuman mungkin kurang pengarahan gitu saja ya. Sebenarnya dia pun mengerti, cuman kalau kurang pengarahan sebagian masih ada. Kalau di sini mungkin kebanyakan udah bisa dibilang udah di atas rata-rata lah kesadarannya di sini kalau masalah konservasi. Wisata Simolab adalah perpaduan sempurna dari alam, hutan asri dan gua, serta kearifan lokal masyarakatnya yang sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan untuk menjaga anugerah Tuhan yang telah memberi sejuta kebaikan.